Baik, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Wa fillah, jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kabar antum dan keluarga sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita bersyukur ya. Pada kesempatan ini begitu banyak karunia yang Allah berikan kepada kita. Malam hari ini kita dikumpulkan di tempat terbaik dan di kesempatan yang terbaik. Tempat terbaik salah satunya yakni Baitun min Buyutillah, salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala. Kita berada di Masjid Al-Kautsar ya, dalam rangka menjalankan salah satu ketaatan kepada Allah, melaksanakan salat maghrib berjamaah, dan mudah-mudahan salat maghrib yang kita lakukan menjadi salah satu salat maghrib yang terbaik di sisi Allah, bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pun dikumpulkan di kesempatan yang terbaik, di waktu terbaik. Kita sudah masuk di bulan apa nih? Dzulhijjah ya. Bulan Dzulhijjah termasuk bulan apa Pak? Bulan haram ya. Ada berapa bulan haram? 4. Insya Allah udah hafal ya. Apa aja? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab ya. Udah dibahas mungkin tentang masalah ini. Dan alhamdulillah kita berada di bulan haram yang kedua, bulan yang sungguh mulia dengan syarat keutamaan di dalamnya, terlebih tentang bulan Dzulhijjah kan. Tentang bulan Dzulhijjah ini sampai Allah pun berfirman di dalam surah Al-Fajr, wal fajri wa layalin ashr. Wa layalin ashr, demi malam yang 10. Allah bersumpah dengan 10 hari di bulan Dzulhijjah. Kena kata Ibnu Katsir rahimahullah tentang tafsir walayalin asr, 10 malam itu adalah 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Walaupun ada dikatakan ulama berpendapat 10 hari bulan Muharram, 10 hari bulan Ramadan. Tapi yang lebih tepat tafsirnya kata Ibnu Katsir adalah berdasarkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Mujahid, Qatadah dan yang lainnya berpendapat bahwa walayalin asr maknanya adalah 10 awal bulan Dzulhijjah ya. Kita sudah ada di dalamnya. Tanggal berapa sekarang? Ke-7 ya. Lupa ya. Sudah 7 hari ternyata. Berarti sisa berapa hari lagi nih yang 10 hari? 3 lagi. Yang kata Rasulullah, ma min ayyam al-amalus salih ahabbu ilallah. Tidaklah suatu amal yang dilakukan pada hari-hari tersebut lebih dicintai oleh Allah min hadhil ayyam, daripada di hari-hari ini, yakni ayyamul usar min Dzulhijjah, 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Sampai Rasulullah bertanya, sampai para sahabat bertanya pada Rasulullah, qalu walal jihadu fi sabilillah, ya Rasulullah, tidak juga jihad di jalan Allah? Apakah amal saleh itu bisa menyamai kedudukannya dengan jihad di jalan Allah? Rasulullah menjawab, walal jihadu fi sabilillah, dan tidak juga jihad di jalan Allah, illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi summa lam yarji bidzalika syai', kata Rasulullah, kecuali seorang yang berjihadnya keluar dari rumahnya dengan harta dan jiwanya, kemudian dia tidak kembali dengan sesuatu apapun, berarti mati syahid.
Jadi amalan soleh yang dilakukan di 10 awal bulan Dzulhijjah itu lebih utama daripada jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Antum baca Al-Qur'an di hari-hari ini kedudukannya lebih dicintai dan lebih utama di sisi Allah daripada jihad. Antum bersedekah pada hari-hari ini nih, yang 10 hari ini, lebih Allah cintai daripada jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu faedah daripada hadis tersebut. Bahkan sampai dikatakan ketika amalan itu yang dilakukan, diantaranya kata Rasulullah, fa'aksiru fihinna minat tahlil wa takbir wa tahmid, berbanyak di dalamnya tahlil, tahmid dan takbir. Ya, mungkin ini sudah dibahas oleh asatidz yang lain tentang keutamaan bulan Dzulhijjah ya. Insya Allah sudah paham, insya Allah ya. Terutama nanti di tanggal 10 pun kita akan melaksanakan salah satu syariat Allah Subhanahu wa taala, yakni melaksanakan ibadah salat Idul Adha dilanjutkan dengan ibadah kurban sebagai rasa bentuk syukur kita atas karunia Allah Subhanahu wa taala ya. Rahimani wa rahmatullah, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada qudwah kita, tauladan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan juga seluruh umatnya yang senantiasa mengikuti sunnahnya, dan mudah-mudahan kita pun kelak diizinkan oleh Allah mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah dari Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Ya, maka kesempatan terbaik ini yang Allah berikan kepada kita berada di bulan haram, di 10 awal bulan Dzulhijjah, kita manfaatkan. Masih ada berapa hari? Ya, 3 hari lagi ya, tanggal 8, 9 dan 10. Ya, kesempatan terbaik untuk beramal solih, dan dalam beramal solih jangan sampai kita menyepelekan amal solih walaupun itu hanya sedikit. Ya, dikatakan wala tahtaqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan kau sepelekan kebaikan itu walaupun hanya sedikit ya. Walaupun mungkin antum berimpak tuh 5.000 rupiah atau 2.000 rupiah. Ingat, bukankah berimpak dengan 1 butir kurma aja bisa menjadi hijab minan nar gitu kan? Apalagi saat ini berada di 10 awal bulan Dzulhijjah. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini, Anda mungkin akan menyampaikan karena terkait tentang ibadah kurban. Maka kesempatan ini, walaupun sudah disampaikan oleh para asatidz yang lain, ini adalah untuk menguatkan kembali, mengingatkan kembali tentang apa itu kurban dan terkait hukum kurban ataupun fikih kurban atau fikih udhiyah ini ya. Yang insya Allah setiap antum sudah paham apa itu kurban. Kurban apa sih Pak? Kurban apa? Insya Allah tahun ini berkurban kan? Ya, berkurban ya. Pakai apa kurbannya? Kambing, sapi apa unta? Sapi. Jangan bilang kurban perasaan tapi. Ya, kurban itu apa sih? Kurban itu adalah mazukiya taqarruban ilallah, segala sesuatu yang disembelih dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah di yaumin nahari, pada hari raya kurban atau idul kurban, bisyaraiti mahsusah, dengan syarat-syarat tertentu. Ini definisi daripada kurban. Jadi menyembelih hewan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, bukan dalam rangka riya, bukan dalam rangka sum'ah ataupun yang lain, tapi dalam rangka taqarruban ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Ya, yang kita tahu bahwa syariat kurban ini, kita lihat sejarahnya di dalam Al-Quran ini, disebutkan kisah kurban yang disebutkan di dalam Al-Quran ada berapa kisah? Ada berapa? Lupa juga. Padahal sebenarnya tahu, cuman lupa beneran. Ya, ini ada dua yang disebutkan oleh Allah, kurbannya Qabil dan Habil. Ya, itu kurban yang pertama disyariatkan oleh Allah kepada manusia. Ya, kepada Qabil dan Habil. Kurbannya dalam rangka apa tuh? Untuk mempersunting seorang wanita.
Ya, ternyata yang diterima adalah kurbannya siapa? Habil gitu ya. Sehingga Qabil pun iri, dengki, hasad kepada saudaranya Habil, akhirnya sampai melakukan dosa pembunuhan pertama. Kemudian kurban yang kedua yang dijelaskan di dalam Al-Quran, salah satunya kurban yang saat ini kita ikuti sebagai sunnah Rasulullah juga, yakni mengikuti sunnahnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Berkurbannya dengan cara diperintahkan untuk menyembelih putranya. Kalau antum disuruh sembelih putra gimana? Berat ya. Padahal Nabi Ibrahim mengharapkan, mencita-citakan seorang putra. Ketika sudah dapat dan sudah sampai dikatakan wabalagha sya'ya, udah bisa berusaha tuh putranya tersebut, tiba-tiba ada perintah syariat untuk menyembelih putranya. Kalau kita potong anak antum, waduh, pasti tidak akan mampu, ya. Tapi Nabi Ibrahim yang didahulukan oleh beliau adalah taslimnya, ketundukannya, kecintaannya kepada Allah dan melebihi daripada kepada siapa? Anak, istrinya dan yang lainnya. Walaupun dia hatinya menolak perintah tersebut sejatinya. Ya, tapi karena ini adalah perintah Allah, maka taslim yang didahulukan. Dan betul dia yakin bahwa ini sebagai ujian keimanan yang harus dia terima sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika beliau taat terhadap perintah Allah ini, Allah pun langsung membalasnya, menggantikan Ismail dengan domba, dengan kibas sebagai bentuk bentuk daripada penghargaan Allah kepada Nabi Ibrahim telah melaksanakan perintah Allah. Ya. Yang kita tahu kata Ibnu Abbas, kambing yang disembelih Nabi Ibrahim itu adalah kambing yang dikurbankan oleh Habil putra Nabi Adam yang diangkat oleh Allah ke langit kemudian diturunkan sebagai pengganti Nabi Ismail. Itu kisah dalam Al-Quran. Pada intinya kurban itu dalam rangka taqarruban, mendekatkan diri kepada Allah. Ya, karena rasa cinta kepada Allah, taatnya kepada Allah, ketika diminta apapun oleh Allah, berkurban. Kita mudah berkurbannya, hanya suruh potong kambing, potong sapi ataupun unta, walaupun itu masih banyak yang tidak mampu, ya. Nah, kurban, kita tahu bahwa kurban ini para ulama, ya, tentang hukum berkurban ada dua pendapat ulama. Para ulama berbeda pendapat tentang hukum kurban. Yang pertama, hukum kurban itu adalah apa? Wajib. Hukumnya wajib bagi yang mampu, yang memiliki kelapangan, hukumnya wajib. Kalau wajib ditinggalkan berdosa. Jadi kalau punya kelapangan harta, bisa membeli seekor hewan kurban, ya paling murahnya berapa tuh? 1.500.000 mungkin ada kan? Ada yang segitu, 1 juta juga ada ya? Nah, atau 1 juta lebih gitu, ataupun minimal 2 juta atau berapa? Atau ada yang lebih tinggi lagi. Tapi yang paling minimalnya dia punya kelapangan biaya untuk membeli hewan kurban, maka ketika dia tidak berkurban, maka dia akan berdosa. Kenapa? Karena dikatakan ini hukumnya wajib. Siapa yang berpendapat hukumnya wajib? Di sini pendapat dari Rabi'ah. Tahu siapa Rabi'ah? Rabi'ah itu adalah gurunya Imam Malik, ya, gurunya Imam Malik. Rabi'ah. Kemudian Al-Auza'i, Abu Hanifah, Al-Lais, dan juga sebagian ulama Maliki, Ibnu Qayyim, kemudian Ibnu Taimiyah, ya, ini menghukumi bahwa kurban itu hukumnya adalah wajib. Bahkan kata Syekh Utsaimin, ini lebih hukum ini adalah lebih tepat dikatakan hukum wajib itu, ya, bagi yang punya kelapangan, ya, wajibnya bagi yang punya kelapangan. Tapi kalau tidak punya kelapangan harta untuk berkurban, maka tidak ada kewajiban.
Ya, berdalil dengan apa mereka? Pertama dengan firman Allah di dalam surah Al-Kautsar yang antum pun sudah hafal, fasolli li rabbika wanhar. Allah memerintahkan fasolli, maka dirikanlah salat, li rabbika untuk Tuhanmu, wanhar dan berkurbanlah. Ini perintah. Dalam kaidah fikih dikatakan al aslu fil amri lil wujub. Asalnya suatu perintah hukumnya wajib. Makanya berpendapat hukumnya wajib bagi yang kelapangan sebagai rasa syukur atas nikmat karunia yang telah Allah berikan kepada kita semua, ya. Ini dari yang pertama. Kemudian dari yang kedua yang digunakan oleh mereka adalah hadis dari Jundub bin Sufyan, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, man dabaha qabla an yusalliya falyu'id makanaha ukhra. Siapa yang menyembelih hewan kurbannya sebelum Id, berarti sebelum sholat Idul Adha tuh, dia sembelih walaupun udah masuk tanggal 10 pagi-pagi jam 6 udah langsung sembelih aja sebelum melaksanakan sholat. Maka kata Rasulullah, falyu'id makanaha ukhra, maka dia wajib mengulang kembali sembelihannya, ya, karena sembelihan yang tersebut dianggap tidak sah, ya, maka dia wajib mengulang kembali sembelihannya. Waman lam yadbah falyadbah, siapa yang belum menyembelihnya maka sembelihlah setelah sholat Idul Adha-nya. Ini dalil yang digunakan oleh ulama yang mewajibkan hukum berkurban. Kemudian juga hadis dari Al-Barra dari Abu Burdah, beliau berkata, ya Rasulullah, dabahtu qabla an usalliya wa indi jada'ah khairun min musinnah. Wahai Rasulullah, aku telah menyembelih hewan kurbanku sebelum sholat, ya, sebelum sholat apa? Idul Adha. Wa indi jada'ah, dan aku punya apa? Punya gantinya jada'ah. Jada'ah itu adalah hewan yang umurnya 6 bulan, hewan muda ataupun kambing muda, ya, usianya 6 bulan. Dan dikatakan khairum minan musinnah, walaupun usianya masih muda tapi lebih baik, lebih bagus, lebih gemuk daripada musinnah, daripada yang umurnya 1 tahun. Maka Rasulullah bersabda, faqala Rasulullah, ij'alha makanaha, maka itu jadikan sebagai pengganti yang tadi yang telah kamu sembelih, ya. Ini adalah mewajibkan untuk tetap menyembelihnya, ya, ketika dia punya kelapangan, walaupun dia udah sembelih masih punya kelapangan, karena yang tadi tidak sah, akhirnya disuruh wajib menyembelih kembali. Makanya hukumnya wajib. Ini diantara perkataan ulama. Dalil yang digunakan adalah yakni dalil dari hadis Rasulullah dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka ini dikatakan bagi yang punya kelapangan lebih tenangnya laksanakan. Walaupun tadi ada yang kedua pendapat ulama hukumnya adalah sunnah muakkadah, dan ini mayoritas ulama, jumhur ulama berpendapat hukum kurban itu adalah sunnah muakkadah. Ya, hukumnya sunnah muakkadah, punya kelapangan ataupun tidak, hukumnya sunnah. Ini. Adapun yang berpendapat sunnah tersebut, ya, diantaranya berdalil dengan apa? Dengan hadis Rasulullah ataupun asar para sahabat. Diantaranya pendapat dari Abu Sorihah, gitu ya. Beliau mengatakan, Abu Sarihah berkata bahwa aku melihat Abu Bakar dan Umar tidak berkurban, padahal mereka berdua punya kelapangan harta. Nah, ini diantaranya Abu Bakar dan Umar punya kelapangan harta, tapi dia tidak berkurban pada waktu hari raya kurban. Kemudian juga pendapat daripada Abu Mas'ud Al-Ansari. Abu Mas'ud Al-Ansari beliau mengatakan, aku tidak berkurban padahal aku memiliki kelapangan untuk berkurban, dan aku tidak berkurban itu khawatir tetanggaku menyangka bahwa kurban itu wajib untukku. Jadi dari sini para ulama berpendapat hukum kurban itu hukumnya sunnah, bukan wajib, ya. Mau yang ambil yang mana?
Yang wajib atau yang sunnah? Ya. Kalau punya kelapangan wajib, ya. Kalau punya kelapangan wajib tuh, supaya apa? Lebih tenang. Karena ini dalam kata ditaqarruban kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, gitu ya. Karena ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tadi ada ancaman kan? Dari Rasulullah, Allah Rasulullah mengancam, man wajada sa'atan falam yudahi fala yaqrabanna musallana, kata Rasulullah. Siapa yang memiliki kelapangan ataupun memiliki kelapangan untuk berkurban, kemudian dia tidak berkurban, kata Rasulullah, fala yaqrabanna musallana, jangan sekali-kali mendekati tempat sholat kami. Nah ini ya, ada ancaman nggak boleh mendekati tempat sholatnya ataupun tidak boleh mendekati tempat sholat ketika orang punya kelapangan harta untuk berkorban, dia tidak mau berkorban, ya. Jadi lebih nyamannya untuk ketenangan hatinya punya kelapangan, silahkan berkorban, ya. Karena itu pun insya Allah amalan yang dilakukan di hari nahar Idul Adha adalah apa? Berkorban, kan? Berdasarkan hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, ya, tidak ada amalan yang lebih dicintai kedudukannya di sisi Allah di yaumin nahar, pada hari nahar, hari raya Idul Adha atau Idul Kurban, daripada min hiraqatid dam, mengalirkan darah kurban, ya. Walaupun pada intinya Allah tidak menerima daging dan darahnya, gitu kan? Yang sampai kepada Allah bukan daging dan darahnya, yang sampai kepada Allah adalah apa? Ketakwaan kita kepada Allah, ya, terhadap syariat Allah, tunduk patuh terhadap perintah Allah, itu yang bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak butuh akan darah dan daging hewan kurban tersebut. Makanya kenalin kurban ini adalah tadi ketetapannya seperti itu. Ketika punya kelapangan silahkan. Kalau mampunya hewannya yang umurnya tadi 6 bulan masih boleh saja. Untuk kambing, ya. Untuk domba itu boleh 6 bulan, tapi untuk kambing dikatakan harus 1 tahun usianya, ya. Itu untuk kambing. Nah, selanjutnya yang layak dijadikan hewan kurban apa saja? Yang disyariatkan hewan kurban itu 3 jenis. Minal ibil wal baqar wal ghanam. Unta, sapi dan domba. Ya, unta, sapi dan domba. Ini 3 jenis hewan kurban yang disyariatkan min bahimatil an'am. Hewan ternak bahimatil an'am yang ditetapkan oleh Allah untuk berkurban, 3 jenis ini. Jangan sampai mentang-mentang hewan ternak, di ayatnya kan hewan ternak kan, punya ayam ternak berkurban dengan ayam, nggak bisa, gitu ya. Ya itu ya, jual dulu ayamnya, beli kambing, gitu, begitu ya. Ataupun apa, dengan apa, dengan kuda, punya lebih besar, lebih gede, nggak bisa juga. Hanya 3 saja yang disyariatkan, ya, unta, sapi dan apa, domba, ya. Nah, kerbau gimana nih berkurban dengan kerbau? Nah, di masyarakat kita banyak di Indonesia berkurban dengan kerbau, ya. Maka di sini pun para ulama berbeda pendapat tentang hukum berkurban dengan kerbau. Kembalikan kepada ilahnya. Apa itu ilah? Kebiasaan, anggapan masyarakat. Ketika masyarakat itu menganggap kerbau ini sejenis dengan sapi, maka boleh dijadikan hewan kurban, ya. Tapi kalau berpendapat nggak sejenis nih, maka nggak boleh tuh. Karena kalau kerbau dan sapi tidak dirinci tuh tentang sejenisnya. Kalau domba, kambing dirinci, itu satu jenis, ya. Domba, biri-biri ataupun apa itu sejenis dikatakan dengan kambing, walaupun bentuknya beda kan. Kerbau dengan sapi bentuknya beda nggak? Beda, gitu kan, tapi hampir satu jenis. Maka ketika masyarakat menganggap itu satu jenis, maka boleh masyarakat tersebut berkurban dengan kerbau. Tapi kalau menganggap itu tidak sejenis, karena dikatakan apa, di Arab, orang-orang Arab itu tidak mengenal kerbau, gitu kan, tidak mengenal kerbau, ya, di Arab mah kan nggak ada kerbau. Maka ya lebih tenangnya gimana, kalau punya kerbau jual, belikan sapi, itu lebih tenang dan lebih mengikuti sunnah. Walaupun tadi ada ulama yang berpendapat boleh berkurban dengan kerbau, seperti Syekh Utsaimin pun membolehkan berkurban dengan kerbau ataupun dan yang lainnya, ya. Jadi itu. Tapi kalau ingin lebih apa, menenangkan hati kita, ya, lebih baik dengan sapi saja, beli sapi saja.
Kalau punyanya kerbau, jual dulu kerbaunya, beli sapi. Itu lebih menenangkan hati ya dalam masalah ini. Nah, hewan kurban tersebut dalam kena tadi bisara iti masusoh, syarat-syarat yang khusus tadi jenisnya unta, sapi dan domba. Kemudian masalah usianya pun ditetapkan ya. Tidak sembarangan usianya boleh dikurbankan ya. Nah, dalam masalah usia dikatakan bahwa Allah hanya menerima ataupun ketetapan untuk hewan kurban itu adalah yang musinnah. Musinnah untuk unta, untuk sapi, untuk kambing itu beda ya. Musinnah untuk unta itu berapa tahun yang boleh untuk dijadikan hewan kurban dari unta? yakni usianya 5 tahun, paling sedikitnya usia 5 tahun ya, itu unta ya. Kalau berkurban dengan unta, antum punya unta, paling sedikitnya usianya 5 tahun baru boleh berkurban unta ya. Kalau di bawah 5 tahun tidak termasuk syarat, berarti tidak sah. Sedangkan untuk sapi ya, usianya yang berapa? Dikatakan sanatain, 2 tahun. Jadi kalau antum beli sapi, tanya dulu nih ya ke peternaknya, ini usianya berapa? Jangan sampai apa? Salah ya. Yani 2 tahun, jangan kurang dari 2 tahun. Ya, kenapa? Kalau ditanya nggak tahu. Ya biasanya yang udah di pinggir-pinggir jalan pada nggak tahu ya. Berapa? Tapi itu juga bisa diprediksi kan? Biasanya dari gigi dan sebagainya itu bisa diprediksi usia untuk hewan kurban ataupun usia berapa tahunnya, itu biasanya dilihat dari gigi juga ya. Itu bisa diprediksi ketika ditanya tukang jualnya nggak tahu nih usianya berapa ya, gitu ya. Makanya lebih jelas harus ditanyakan terlebih dahulu. Nah, untuk kambing tadi dikatakan musinnahnya adalah 1 tahun. Sedangkan kalau domba itu boleh yang jadaah itu ada usianya 6 bulan seperti tadi yang dikatakan oleh siapa? Abu Ayyub Al-Ansari ya. Beliau memiliki kelapangan harta ya. Abu Burdah, maaf. Ya, dia menyembelih ternyata sebelum sholat, ternyata enggak sah. Kata beliau, saya punya jadaah tuh, tapi 6 bulan. Tapi usia lebih baik daripada yang musinnah, boleh enggak? Maka kata Rasulullah, boleh, silahkan ya. Berkurban dengan yang usia 6 bulan. Nah, ini untuk usia. Nah, kemudian berikutnya masalah apa? Masalah cacat ya dari domba ataupun binatang hewan tersebut. Ya, cacat itu terbagi 3. Para ulama membaginya 3 macam cacat. Yang pertama, cacat yang menyebabkan tidak sah hewan kurban dijadikan hewan kurban. Yang kedua, cacatnya dihukumi dengan makruh ya, cacatnya dihukumi dengan makruh. Kemudian yang ketiga, cacatnya dihukumi dengan mubah, boleh, sah untuk dijadikan hewan kurban walaupun itu dianggap cacat ya. Nah, diantaranya cacat pada hewan ini yang pertama adalah yang haram atau tidak sah dijadikan hewan kurban. Ada 4 macam cacat ya, dilihat ada 4 macam. Pertama, cacat buta ya, buta, baik butanya separohnya ataupun kedua-duanya ya. Jadi kalau antum beli binatang ataupun kambing kelihatan buta ya, kan kelihatan buta itu ya, biasanya dari bola matanya dan sebagainya, maka walaupun itu separuh ataupun sebelahnya pecah ya, ataupun keduanya, maka itu adalah cacat yang nggak boleh digunakan untuk hewan kurban, nggak sah. Jadi cacatnya pertama apa? Buta. Dan al-bayyinu al-auraha, jelas kebutaannya, kelihatan ya, nampak, kelihatan. Kalau umpamanya yang rabun keneh mah masih boleh gitu kan ya, yang dombanya rabun itu masih boleh ya. Tapi ini yang nyata kebutaannya gitu ya, baik itu separoh, sebelah ataupun kedua-duanya ya. Nah, yang kedua ya, cacat yang tidak sah ketika dijadikan hewan kurban. Cacat apa itu? Yang sakit parah dan kelihatan sakitnya ya.
kadang ada sapi ataupun binatang kambing yang kelihatan sakit sampai nggak mau makan gitu kan, lemes dan sebagainya. Nah itu nggak boleh tuh dijadikan sebagai kurban, ya. Yang sakit dan kelihatan sakitnya, jelas kelihatan sakitnya, ataupun mungkin di tubuhnya ada apa tuh, terkena kudis atau apa gitu kan, suka ada ya, korengan dan sebagainya kelihatan, itu jangan pakai untuk berkurban, ya, karena itu sakit dan kelihatan sakitnya, ya. Al-maridu, ya, al-bayinu maradahu, ya, yang sakit dan jelas sakitnya. Ini yang kedua. Yang ketiga, cacatnya apa? Hewan yang pincang, ya, cacatnya cacat pincang, ya, tidak bisa dijadikan hewan kurban. Kalau pincangnya setelah dibeli gimana? Antum beli mah masih apa, normal gitu kan, tiba-tiba sebelum waktunya pincang, ya, pincangnya kena sebab apa, nubruk atau apa gitu, jatuh, terperosok, boleh nggak dijadikan hewan kurban? Nah kalau itu insya Allah boleh, ya, itu insya Allah boleh dikatakan. Tapi kalau ketika antum belinya yang lagi cacat pincang itu, maka tidak diperbolehkan, tidak sah gitu, ya. Kemudian yang terakhir, yang keempat, cacat yang menyebabkan tidak sah untuk berkurban adalah hewan yang bagaimana? Yakni yang kurus, yang begeng, ya, sampai nggak punya sumsum tulangnya gitu kan, ya, karena udah tua bener gitu kan, cuma tinggal kulit dan tulang gitu kan, seperti manusia. Kalau udah manula gimana tuh, ya, peot gitu kan. Jadi nggak boleh digunakan, tidak sah untuk hewan kurban. Nah ini 4 macam cacat yang tidak sah. Apalagi kalau cacatnya melebihi dari ini nih, ya, cacatnya melebihi dari 4 ini, berarti jelas sekali tidak sah untuk dijadikan hewan kurban. Nah yang kedua, para ulama membagi cacat yang makruh hukumnya digunakan hewan kurban. Makruh berarti masih boleh, tapi hukumnya makruh. Yang bagaimana cacatnya? Dikatakan ada 2 macam cacat yang makruh. Pertama, yang rawing kupingnya, robek kupingnya, ataupun hilang kupingnya sebelah ataupun dua-duanya, ya, terpotong. Ini cacat dikatakan makruh. Nah, kenapa? Dari lahir nggak apa-apa, dari lahir juga, ya. Maksudnya cacat itu makruh hukumnya, boleh masih saja. Mau dari lahir kayak mau sampai namanya apa? Sebagai tanda, kadang ada ya menandai hewan dengan apa? Dibolongin kupingnya, ya, digantungin, dicantarin nomor-nomor kode gitu kan, ya, itu bisa menyebabkan makruh tuh, ya, untuk berkurban. Padahal untuk menandain nggak perlu pakai dibolongin kupingnya, cukup apa, digantelin di lehernya gitu kan, ataupun di apa, di pilok dan sebagainya, itu untuk menandain gitu. Tapi kadang ada di peternakan dikasih tandanya di apa, di kuping tuh sapi itu, biasanya perusahaan-perusahaan buatnya seperti itu tuh. Ini hukumnya makruh sejatinya, ya, tapi masih boleh digunakan untuk berkurban. Yang kedua, cacatnya apa? Nih, apa di sininya kepalanya? Tanduknya, ya, boleh ataupun pecah, ataupun retak, ataupun baik sebagian, ataupun sebagian kecilnya. Ini masih hukumnya makruh dan masih boleh digunakan untuk berkurban, ya. Masalah tanduk, kalaupun tanduknya pecah ataupun tanduknya retak, itu masih boleh digunakan untuk berkurban. Nah ini makruh namanya, ya. Makruh itu apa? Sesuatu yang tidak disukai. Sedangkan selain itu, ya, selain dari 6 cacat itu, berarti hukumnya sah untuk berkurban, boleh untuk berkurban, ya. Contoh cacat apa? Ekornya buntung, ya, nggak ada, ya, itu masih boleh sah, ya. Ataupun giginya ompong, atau kadang dikatakan cacat itu apa, binatang yang sedang hamil dianggap, walaupun itu tidak dianggap cacat, tapi apa, binatang yang sedang bunting itu pun masih boleh digunakan untuk berkurban, ya. Jadi kambing yang sedang bunting, berarti kurban itu boleh juga dengan kambing betina, ya, nggak harus dengan jantan. Tapi kalau ada jantan itu lebih utama, ya, dengan jantan lebih utama. Tapi dengan betina pun boleh, bahkan sampai dengan binatang yang sedang hamil pun boleh dikurbankan, ya, dijadikan hewan kurban.
Lalu gimana tuh ketika mengkurbankan hewan yang sedang bunting, ternyata pas dibuka, dibedel, anaknya keluar hidup. Gimana tuh? Yang anaknya diapain tuh? Dibiarkan atau disembelih lagi? Nah, anaknya disembelih lagi. Ya, kalau masih hidup, sembelih lagi. Ya, sembelih lagi. Kalau nggak hidup, tetap masih boleh dimakan juga. Ini sebagian ulama, ya. Karena dikatakan dalam sebuah hadis, ya, dikatakan dakatul janin, dakatul ummah. Sembelihan janin itu mengikuti sembelihan ibunya. Jadi udah cukup tuh. Ketika disembelih ternyata yang janinnya itu, kambing yang di dalam perutnya janinnya itu masih udah meninggal dunia, berarti sudah cukup, nggak perlu disembelih lagi. Kecuali masih hidup, berarti dia harus disembelih lagi, gitu ya. Tidak boleh dipelihara karena udah dikurbanin, gitu ya. Itu nggak boleh dipelihara lagi gara-gara wah kasihan nih. Nah, ini dia dipelihara nih lumayan, nggak boleh karena udah dikurbanin, harus disembelih lagi, ya. Lagi. Nah, ini tentang hewan kurban, ya, yang boleh digunakan, yang cacat. Selain itu berarti selain yang 6 hukumnya sah digunakan untuk berkurban dan boleh. Sedangkan yang makruh pun tadi masih boleh. Yang tidak sah itu adalah yang 4 macam cacat. Apa saja tadi? Buta, kemudian apa lagi? Pincang, sakit, sama apa? Kurus, ya, begeng, ya. Nah, ini adalah yang tidak boleh. Nah, selanjutnya, ya, bahwa berkurban itu, ya, berdasarkan apa yang menyebabkan cacat itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena ini berdasarkan hadis Rasulullah, ya, dari hadis Al-Barra bin Azib radhiyallahu an, arba'atun la yajjina fi adahi. 4 hal, 4 cacat yang tidak sah dalam hewan kurban, ya, yang tidak mencukupi, ya, keabsahannya untuk hewan kurban. Yang pertama adalah al-aura'u al-bayinu auruha, buta dan nampak jelas kebutaannya. Wal maridatu al-bayinu maraduha, sakit dan nampak jelas sakitnya. Wal arja'u al-bayinu dhulmuha, begitu dia pincang dan jelas kepincangannya. Wal kasiratul lati la tungki, dan juga yang tidak memiliki sumsum tulang, berarti adalah yang sudah kurus sekali. Ini adalah di dalam sebuah hadis riwayat dari Al-Barra bin Azib, hadis sahih riwayat Imam An-Nasai, gitu ya, tentang 4 cacat yang tidak boleh dijadikan hewan kurban. Kemudian penyembelihan terbaik kapan? Ya, setelah sholat Idul Adha, ya. Walaupun masih boleh sampai di hari tasyrik kan, 11, 12, 13 itu masih boleh, tapi yang terutama, yang afdalnya adalah setelah sholat Idul Adha. Tadi sebelum sholat Idul Adha maka tidak sah, walaupun sudah masuk tanggal 10, ya. Nah, ini waktu yang terbaik untuk menyembelih, dan menyembelih itu lebih sunnahnya disembelih sendiri. Ya, antum harus berani nyembelih sendiri, kurban antum sendiri, berani nggak? Berani nggak? Iya, jangan diwakilin mulu, gitu kan. Lebih baik apa? Karena ini syariat penyembelihan itu harus bisa sejatinya kan. Di rumah aja suka menyembelih ayam, masa nyembelih kami nggak berani. Sarwa keneh wae, gitu kan. Bacanya juga sama, gitu kan. Cuma bismillah, ya Allahu akbar, membaca asma Allah, kemudian bertakbir, kemudian mungkin ditambah dengan hada minka walaka, anni wa ahli, gitu kan. Ini dariku, ini darimu, untukmu, dariku dan keluargaku, gitu kan. Itu cuma itu saja. Kemudian paling membaca dengan doa Allahumma taqabbal minni, ya Allah terimalah dari kami, gitu. Itu saja doa yang dibaca ketika menyembelih hewan kurban, ya. Nah, ini ketika menyembelih, sebagaimana Rasulullah SAW beliau menyembelih hewan kurbannya sendiri kan, walaupun Rasulullah pernah mewakilkan kepada siapa? Ali bin Abi Thalib, ya, pernah mewakilkan kepada Ali bin Abi Thalib, tapi Rasulullah kebiasaannya adalah menyembelih dengan tangan sendiri. Dikatakan, ya, bahwa Rasulullah SAW Nabi SAW, bahwa Rasulullah SAW
menyembelih ataupun berkurban ya dengan 2 ekor kambing yang sangat besar, berwarna putih mulus, bertanduk ya, amlahain kornain. Amlahain berarti gemuk keduanya, kemudian kornain memiliki 2 tanduk ya, kemudian dabahahuma, beliau menyembelihnya biyadihi dengan tangannya sendiri. Wasam wa kabaro, dan menyembelihnya mengucapkan asma Allah dan bertakbir ya. Jadi tidak ada doa-doa khusus yang lainnya kecuali hanya tadi seperti menyembelih biasa. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, kemudian hada minka walaka anni wa an ahli. Ya, niatkan antum menyembelih untuk antum dan keluarga antum. Karena dalam kurban itu sejatinya adalah apa? Bisa mencakup pahalanya untuk seluruh anggota keluarga. Ya. Zaman Rasulullah tidak disebutkan nih untuk si fulan, si A, si B, tidak kan? Rasulullah nggak pernah berkurban untuk orang yang meninggal dunia, contoh pamannya Hamzah ataupun Khadijah ataupun yang meninggal Ibrahim putra-putranya. Tapi Rasulullah tadi anni wa an ahli, ya, dariku dan keluargaku. Itu mencakup semuanya, sebanyak apapun selama dia adalah keluarga Shahibul Quran, dia mendapatkan pahalanya. Makanya dalam hal ini ketika ada pertanyaan boleh nggak berkorban atas nama orang yang sudah meninggal dunia, ya, di sini para ulama membaginya ada 3 macam, ya, 3 macam. Yang pertama, bahwa sejatinya orang yang meninggal dunia itu sudah mendapatkan pahala dari Shahibul Kurban yang berkurban dari keluarganya tersebut. Nah, ini sejatinya seperti itu. Ya, ini yang sesuai dengan sunnah. Yang kedua, jika mayatnya itu bernadar ataupun berwasiat kepada keluarganya, nanti tolong kalau saya meninggal dunia, tolong berkurban untuk diri saya, untuk si mayat tersebut. Maka harus ditunaikan, karena ini adalah wasiat, diperbolehkan ditunaikan, harus boleh berniat berkurban atas nama si mayat tersebut, ya. Kemudian yang ketiga, ada yang membolehkan walaupun tanpa ada wasiat. Di antaranya Imam Abu Hanifah, beliau membolehkan berkurban bagi yang sudah meninggal atas nama orang yang sudah meninggal walaupun tanpa ada wasiat. Ini pendapat dari Abu Hanifah, ya. Beliau berpendapat sebagaimana dengan bolehnya orang bersedekah. Kurban itu sama dengan bersedekah, ya. Kalau bersedekah kan ada dalilnya, boleh bersedekah atas orang yang sudah meninggal dunia, maka berpendapat dengan itu. Nah, tapi tadi kembali lagi, Rasulullah SAW kebiasaannya, para sahabat yang lainnya, dikatakan oleh Abu Ayyub Al-Ansari, di zaman Rasulullah seorang suami berkurban untuk dirinya dan keluarganya. Berarti nggak perlu disebutkan satu per satu. Ya, tahun ini untuk si A, anak yang ini, tahun besok untuk si A, B, yang anak yang ini, nggak perlu gitu ya. Antum saja sebagai kepala keluarga itu pun sudah mencakup pahalanya untuk yang masih hidup dan sudah yang meninggal. Ya, itu terkait tentang masalah kurban. Kemudian bersarikat, hukum bersarikat dalam berkurban. Kalau unta itu dikatakan berapa orang? Ya, pertama hadis ada mengatakan 7, ya, untuk unta. Tapi ada juga pendapat ulama, ya, ataupun hadis yang lain boleh berserikatnya sampai 10 orang, ya, untuk 1 ekor unta, ya, boleh sampai 10 orang, dari 7 sampai 10 orang untuk pengadaan biayanya. Kalau sapi udah jelas ya, di masyarakat berapa orang? 7 orang. Kalau sendirian boleh nggak? Boleh, sangat boleh, ya, gitu ya. Iya, mau sendiri kan, bahkan mau berapa ekor pun boleh gitu, selama mampu, ya. Iya, nggak perlu 7 orang anak mah sanggup, ya. Alhamdulillah itu, ya. Atau bahkan lebih dari itu, silakan, ya. Ini mah ketika seseorang kemampuannya mau berserikat boleh itu sampai 7 orang, ya. Sedangkan untuk kambing hanya 1 orang saja untuk pengadaan biayanya, gitu ya. Adapun masalah pahalanya, ketika dia berserikat adalah 7 keluarga, berarti 7 keluarga itu yang mendapatkan pahala semuanya, ya, dari 7 keluarga tersebut. Kemudian boleh nggak berkurban dengan sistem arisan? Kadang suka ada arisan kurban, ya. Ya, arisan kurban boleh nggak?
Nah, di sini para ulama memasukkan arisan kurban itu sama dengan orang yang berkurban dengan cara berhutang. Boleh nggak kurban dengan cara ngutang? Boleh nggak? Boleh. Kata para ulama boleh ya. Asalkan, nih ada asalkan nih ya. Asalkan apa? Dia mampu untuk melunasi hutangnya. Gitu ya. Ada kemampuan. Ini juga terkait seperti Imam Ahmad berpendapat seperti orang yang berakikah. Ya, ketika mendapatkan karunia seorang putra atau putri kan ada syariat akikah. Maka untuk menjalankan syariat akikah tersebut seorang kepala keluarga boleh berhutang. Ya, untuk melaksanakan syariat akikah dan berkurban, asalkan tadi dia punya keyakinan bisa melunasi hutangnya ini, ya. Jadi boleh sejatinya, kecuali dia kayaknya nggak mampu untuk melunasi hutangnya, maka nggak boleh untuk berkurban dengan cara berhutang. Kenapa? Karena ini merupakan syiar Islam, ya, salah satu syiar Allah Subhanahu wa taala yang harus dijaga oleh kita, ya. Itu terkait tentang arisan, ya. Kemudian ada lagi pertanyaan, bagaimana nih pembagian hewan kurban untuk apa aja sih? Nah, diberikan kepada siapa saja? Pertama, sahibul kurban boleh makan nggak? Boleh. Paling banyak berapa? Iya, sepertiganya ya. Nggak boleh melebihi sepertiga dari hewannya. Yang kedua, disedekahkan, ya. Boleh juga dihadiahkan, ya, kepada fakir miskin ataupun kepada tetangganya, yaitu cara untuk membagikan hewan kurban, ya. Jadi disedekahkan dan dihadiahkan dan tidak boleh dijadikan upah untuk siapa? Tukang motongnya, ya, ataupun panitia nih, upah panitia nih, nggak boleh. Ketika antum jadi panitia, ini upah panitia dengan hewan kurban, nggak boleh. Tapi kalau niatnya sedekah ataupun niatnya bagian dia sebagai apa, bukan upah, maka itu dibenarkan, gitu ya. Itu harus hati-hati dan tidak boleh hewan kurban itu dijual belikan, baik kulitnya, bulunya, tulangnya ataupun apapun nggak boleh dijual belikan, ya. Nah, selama ini banyak yang menjual kulitnya. Nah, itu hati-hati, nggak boleh dijual walaupun itu sebagai panitia. Harus diserahkan dulu, disedekahkan dulu kepada siapa tuh, umpamanya dia sedekahkan ke si anu, kemudian ada yang mau membelinya, itu terserah kalau udah disedekahkan mah, ya. Jangan sampai oleh panitia dijual kemudian apa, nah, disedekahkan. Walaupun ada pendapat siapa, tadi Abu Hanifah, salah satunya pendapat Abu Hanifah, boleh seorang sahibul kurban menjual hewan kurbannya kemudian hasilnya disedekahkan kepada orang lain. Itu ada yakni pendapat Abu Hanifah. Tapi jumhur ulama tetap tidak boleh, ya. Kebanyakan ulama ini masalah daging ataupun kulitnya. Makanya lebih utama jangan sampai tuh kita main langsung dijual saja. Kalau mau panitia panggil nih, ini adalah sedekah buat antum, mau digimanain, mau dijual atau tidak. Kalau mau dijual nanti kami siap untuk memfasilitasinya gitu, itu silahkan gitu ya. Jadi seperti itu, tapi harus akadnya udah disedekahkan dulu, jangan dijual terlebih dahulu, ya. Gitu ya. Itu saja mungkin karena sudah waktunya, walaupun masih ya banyak harus kita bahas tentang masalah kurban ini, banyak permasalahan di masalah kurban, tapi pada hakikatnya mudah-mudahan kita semua diberi kemampuan oleh Allah untuk bisa berkurban. Walaupun mungkin saat ini masih belum kelihatan, tapi rezeki Allah belum tentu, ya. Besok bisa jadi ada yang datang transfer ke antum, bisa beli hewan kurban, segera beli hewan kurban. Insya Allah Allah akan menggantinya, karena setiap pagi Allah mengutus dua malaikat, ya. Pertama mendoakan untuk keberkahan bagi orang yang berimpak, yang kedua mendoakan kehancuran bagi orang yang pelit, ya. Jadi yakin saja, insya Allah ini bentuk daripada perintah Allah untuk kita. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan ibadah pada tanggal 10 itu dan juga bisa berkurban dengan hewan terbaik kita, walaupun mungkin kemampuan kita hanya bisa membeli yang seumur jadaah ataupun 6 bulan saja, tidak masalah, karena tadi yang diterima oleh Allah adalah ketakwaan kita kepada Allah, menjalankan perintahnya, bukan besar atau kecilnya hewan kurban.
Cukup? Apa mau ada yang tanya? Cukup ya? Ya, kita cukupkan saja untuk pembahasan ini. Mudah-mudahan kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa taat kepada Allah, memaksimalkan 10 awal bulan Dzulhijjah ini. Dan jangan lupa besok juga termasuk hari Senin ya, berpuasalah di hari Senin ya, dan niatkan juga untuk berpuasa di 10 awal bulan Dzulhijjah, jadi dapat double pahala gitu ya. Walaupun mungkin ada di masyarakat pun dikenal dengan puasa tarwiyah. Sebenarnya kalau tarwiyah dalilnya tidak sahih sejatinya ya. Tapi niatkan untuk puasa Senin dan juga puasa dalam rangka di bulan haram ataupun bulan Dzulhijjah ya. Kemudian di hari Selasanya jangan lupa puasanya puasa apa? Arafah ya, yang pahalanya bisa menghapuskan 2 tahun kesalahan kita ya. Itu 1 hari dengan berpuasa itu. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan itu. Niatkan untuk berpuasa, niat saja sudah dapat pahala itu ya. Dan niat dulu nggak apa-apa, walaupun besok paknya mah ya gitu kumaha, tapi niat dulu lah gitu ya. Itu saja mungkin dari ana, kurang lebihnya mohon maaf. Kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, kesalahan dari ana pribadi. Ana berlindung diri dari itu semua. Semoga Allah memaafkan dosa-dosa kita semua. Allah berkahi umur dan amal kita semua, dan ditetapkan menjadi orang-orang yang husnul khatimah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.